来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 58. Apakah ini tunggangan pendampingmu? Lin Jialu bertanya, penuh keraguan. Long Hao Chen mengangguk. Mata Lin Jialu dipenuhi dengan sedikit rasa kasihan, yah, sosoknya tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Ayo berangkat sekarang. Long Hao Chen mengeluarkan Radiant Shield serta Light Sword, diam-diam berjalan di belakang. Kelima orang tersebut membentuk formasi pertempuran belah ketupat satu, melintasi perbukitan sebelum akhirnya masuk ke wilayah ras iblis. Ada dataran luas di depan, tetapi pandangan mereka bahkan tidak mencapai batasnya. Saat angin bertiup, aroma samar darah bisa tercium di udara. Sejak ras iblis muncul dan sejarah umat manusia memasuki zaman kegelapan, 6.000 tahun telah berlalu. Lin Jialu memegang tongkat sihir yang tidak dia gunakan dalam duel melawan Long Hao Chen, mengangkatnya sedikit sambil mengucapkan mantra sihir. Cahaya transparan berbentuk burung membumbung tinggi di langit, terbang ke depan pada ketinggian yang tinggi. Cahaya redup kemudian terlihat di mata Lin Jialu. Metode mata elang, mantra sihir ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk penyihir manapun, memungkinkan seseorang untuk melihat ke bawah dari langit dan mengamati jarak jauh. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin jauh jangkauan mantranya meningkat. Li Xin sedikit mengernyit dan berkata, medannya terlalu terbuka. Tidak menguntungkan bagi kita untuk mengatur penyergapan di sini. Cari tempat di mana kita bisa bersembunyi. Li Jialu sedikit mengangguk dan berkata, 2,5 km di depan, ada bukit di sebelah kiri. Bukit-bukit di depan, semak-semak bergerombol di sana, kita harus pergi ke arah ini dulu, perlahan-lahan maju. Tidak ada musuh dalam radius 5 km di sekitar kita, ayo pergi. Li Xin menunduk. Semua orang maju ke depan dengan langkah lambat di bawah instruksi Lin Jialu. Long Hao Chen menemukan keheranannya bahwa dua wanita cantik yang biasa bertengkar setiap hari di kota Haoyu tidak menunjukkan sedikit pun perselisihan kali ini. Partai 5 justru dipimpin oleh mereka berdua dengan Li Xin di depan dan Lin Jialu di tengah formasi, mengintai. Saudara-saudara Chen dan Long Hao Chen cukup santai, mereka hanya harus mengikuti mereka. Di bawah komando Lin Jialu dan metode mata elang miliknya, semua orang cukup berhati-hati. Selama 1 jam, mereka memanfaatkan beberapa bunker di lapangan yang ditemukan kira-kira setiap 5 km, 10 li, dan maju. Setiap kali mereka menemukan tempat di mana mereka bisa disembunyikan, Lin Jialu akan meninggalkan bekas di tanah sebelum melanjutkan ke depan. Mereka memasuki rute melalui wilayah ras iblis yang dipilih oleh para pemimpin kota Haoyu dengan sangat hati-hati untuk mereka. Dari wilayah ras iblis, garnisun terdekat hanya berjarak 100 km, 200 li. Meskipun medannya bukan yang paling menguntungkan, garnisunnya cukup dekat, membuatnya sangat nyaman untuk mundur sambil mempertahankan penjagaan mereka saat dibutuhkan. Malam turun sedikit demi sedikit, dan setelah melanjutkan perjalanan sejauh 40 km lagi, 80 li, Lin Jialu menemukan semak belukar dan memberi perintah untuk beristirahat di sini. Kita tidak bisa terus mendekati mereka untuk saat ini, jika kita terus maju, kita akan memasuki jangkauan di mana para penyihir iblis dapat mendeteksi kita, kata Lin Jialu dengan suara rendah. Li Xin mengangguk, berbicara pada gilirannya, saya juga mendengar dari ayah bahwa barak iblis berisi beberapa penyihir kuat yang memiliki jangkauan lebih dari 50 km menggunakan metode mata elang. Jika kita terus maju, kemungkinan besar kita akan terdeteksi, jadi kita harus menunggu di sini untuk kesempatan kita sebagai gantinya.
Mereka mulai makan untuk mengisi kembali kekuatan fisik mereka, dan dengan tenang menunggu di tempat ini. Selama ini, Lin Jialu tak henti-hentinya menggunakan metode mata elang miliknya untuk mendeteksi gerakan apapun di sekitarnya. Satu malam penuh berlalu dengan sangat tenang. Langit secara bertahap menyala. Mereka sudah menunggu satu malam, tetapi mereka bahkan tidak melihat setengah dari patroli iblis, jadi kelima pemuda itu merasa kecewa. Terutama bagi Lin Jialu, yang sudah cukup lelah karena dia terus menggunakan metode mata elang miliknya. Aneh, kemana perginya patroli iblis itu? Chen Xi bertanya dengan nada tidak mengerti. Kelima pemuda itu saling memandang dengan cemas, wajah mereka menunjukkan ketidakberdayaan. Mereka adalah yang terbaik dari generasi muda kota Hawyu, tetapi mereka belum pernah berpartisipasi dalam perang sebelumnya. Tugas yang tampaknya cukup mudah ini menjadi sedikit lebih merepotkan. Untuk mendapatkan kualifikasi untuk masuk, mereka juga memiliki batas waktu. Secara keseluruhan, mereka hanya punya 3 hari. Jika mereka melebihi batas waktu ini, mereka tidak akan punya waktu untuk pergi ke aliansi kuil untuk mengambil bagian dalam kompetisi seleksi. Li Xin mengerutkan kening dan berkata, itu tidak akan berhasil. Saya akan naik Rose dan masuk lebih jauh, menyelidiki dalam jangkauan mereka. Dalam hal ini, mereka harus bereaksi sampai batas tertentu. Lin Jialu segera bereaksi, tidak mungkin. Itu terlalu berbahaya. Unicorn mawar Anda terlalu mencolok. Jika Anda mencoba, ada risiko Anda menarik beberapa musuh yang sangat kuat sehingga kami akan benar-benar musnah. Sementara mereka berbicara di antara mereka sendiri tentang tindakan pencegahan untuk menghadapi situasi ini, Long Hao Chen yang mendengarkan sekelilingnya selama ini tiba-tiba berkata dengan suara keras, hati-hati, ada musuh. Saat dia berbicara, dia memegang pedang cahaya dan tiba-tiba mengangkatnya. Mantel berwarna emas langsung menyelimuti 5 orang di dalamnya. Itu adalah mantel cahaya surgawi. Hampir seketika setelah ini, kejutan keras ditransmisikan dari bawah kaki mereka dan, dengan suara puh, Divine Light Mantle, hancur. Juga, pada saat ini, Divine Light Mantle lain diluncurkan tepat di bawah kaki mereka, menghalangi serangan yang datang dari bawah ini. Entitas setinggi 1,5 meter yang menyerang dengan duri yang sangat tebal dihentikan oleh Divine Light Mantle yang mengelilingi mereka. Jika Long Hao Chen bereaksi selangkah kemudian, mereka akan menahan serangan ini dengan tubuh mereka. Ia memiliki total 7 atau 8 sengatan tebal dan tajam. Mereka berwarna ungu hitam dan memancarkan riak berwarna ungu kehitaman di udara di sekitarnya. Lapisan kedua, Divine Light Mantle, sebenarnya tidak dikirim oleh Long Hao Chen. Waktu yang dibutuhkannya untuk menggunakan skill 2 kali berturut-turut tidak begitu cepat. Itu secara alami Hawyu yang berada di sampingnya, menggunakan kepala kadal bermata warna emas untuk menyebarkan keterampilan, dengan sempurna meniru Divine Light Mantle, Long Hao Chen dan menutupi semua orang di pertahanan ini. Klan Luke. Kelima pemuda ini adalah elit dari generasi mereka di kota Hawyu, tetapi mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat bereaksi sama sekali dalam waktu yang singkat ini. Ketika Li Xin berteriak dengan suara keras, cahaya berwarna merah berkilauan di pedang panjangnya yang dia gunakan untuk menusuk tanah dengan ganas. Long Hao Chen, Chen Xi, dan Chen Chen bereaksi dengan cara yang sama. Suara peu-peu terus-menerus berdering, mengguncang tanah dengan keras. Lin Jialu menurunkan tongkat sihir di tangannya sedikit, menembakkan sinar biru ke tanah sambil secara bersamaan memanggil, keluarkan senjatamu. Saat senjata tebal dan berlumuran darah ditarik dari tanah, segera setelah itu, semua orang merasakan hawa dingin di bawah kakinya, tanah sudah dibekukan dengan es yang setebal baja. Metode dinding es, Lin Jialu langsung diluncurkan di bawah kaki mereka. Sekelompok penyengat tajam yang tebal dan padat mengelilingi 5 pemuda dari kelompok itu dan, segera setelah itu, sosok-sosok baru melompat keluar dari tanah, mengelilingi kelompok 5 termasuk Long Hao Chen. Mereka memiliki penampilan yang tampak garang dan jahat, sangat mirip dengan kekejian mengerikan yang berbentuk seperti manusia. Tinggi mereka kira-kira 1,7 meter, mereka telanjang, dan di bagian bawah tubuh terdapat sisik-sisik berwarna hitam yang sangat teliti. Di bagian atas tubuh mereka,
kulit mereka berwarna ungu kehitaman dan kepala memiliki 3 mata, tetapi fakta bahwa mereka memiliki 4 lengan adalah yang paling aneh. Itu benar, masing-masing monster ini memiliki 4 lengan dan masing-masing lengan ini berbentuk mirip dengan jarum, lengan kecil mereka berakhir di satu titik. Ujung tajam penyengat ini memancarkan cahaya dingin. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang dalam kelompok Long Hao Chen memiliki pengetahuan yang cukup tentang setan, ketika menghadapi satu nyata, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa agak gugup. 6.000 tahun sebelumnya, 72 dewa iblis tiba-tiba turun ke daratan Shengmo Dalu, menyebabkan mutasi sejumlah besar bentuk kehidupan yang bermutasi menjadi iblis dengan berbagai kekuatan. Setan yang muncul di depan mata mereka adalah milik klan Luke, salah satu dari 20 klan utama ras iblis. Part 59. Dibandingkan dengan manusia, aspek iblis yang paling menakutkan adalah kemampuan bertarung bawaan mereka. Masing-masing dari mereka, tanpa kecuali, bisa bertarung sejak lahir. Bakat bawaan mereka dalam hal ini jauh melebihi kemampuan manusia, bahkan tanpa menjalani pelatihan apapun, mereka masih bisa menjadi prajurit yang tangguh. Keunikan bawaan dari anggota klan Luke adalah bahwa mereka memiliki 4 tangan berbentuk penyengat. Kekuatan tempur frontal mereka tidak terlalu tinggi, tetapi mereka ahli dalam memasang serangan diam-diam. Dengan keempat tangan mereka secara bersamaan terangkat tinggi di atas kepala mereka, mereka mampu mengebor di bawah tanah dengan kecepatan tinggi yang sebanding dengan sprint. Serangan mereka tiba-tiba dari bawah, menyebabkan orang-orang menjadi lengah dan membuat mereka tidak dapat bertahan secara efektif melawannya. Pada saat ini, kelompok 5 Long Hao Chen dikelilingi oleh 16 atau 17 tentara klan Luke. Beberapa di antara mereka, pada saat ini, tergeletak di tanah. Mereka jelas binasa karena ditolak langsung ke tanah karena counter Long Hao Chen. Klan Luke ini telah meledak dari tanah, dan segera bergegas ke kelompok 5 Long Hao Chen. Para prajurit terlihat sangat kejam dengan sengatannya yang tebal dan tajam yang memberikan perasaan dingin. Karena musuh datang dari segala arah, kecuali Lin Jialu, masing-masing berbalik ke arah yang berbeda untuk menghadapi badai yang datang. Jauh di lubuk hati, mereka sedikit gugup, tetapi setelah mencapai langkah keempat dari panggilan mereka, mereka memiliki cukup pengalaman untuk mengetahui untuk tidak segera bertindak. Mereka mempertahankan formasi mereka, masing-masing mengacungkan senjatanya, melindungi Lin Jialu di tengah. Yang pertama bertindak adalah yang berada di sisi Long Hao Chen, Hao Yu. Kedua kepalanya menunjuk ke arah yang berlawanan. Little Flame mengumpulkan api kecil di mulutnya dan menembakkan bola api. Little Light tidak menunjukkan kelemahan dan menembakkan kilatan cahaya yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari bola api. Karena masing-masing kepala Hao Yu dapat berpikir secara mandiri, Long Hao Chen memberi mereka nama yang berbeda sesuai dengan atribut mereka, api kecil dan cahaya kecil. Panah cahaya yang ditembakkan Little Light panjangnya sepertiga meter, dan sangat cepat. Itu langsung ditujukan pada seorang prajurit dari klan Luke. Ia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika, dengan suara peu, kepalanya sudah tertusuk dan keempat penyengatnya jatuh ke tanah. Segera setelah itu, dengan suara boom, anggota klan Luke yang lain mencoba menggunakan sengatnya untuk memblokir bola api dan menghentikannya, tetapi dikirim terbang oleh kekuatan ledakan bola api. Ada total sekitar 10 musuh. Long Hao Chen hanya menghadapi 4 dari mereka, dan di samping itu, 2 musuh telah ditundukkan oleh Hao Yu, jadi tentu saja dia tidak merasakan sedikit pun tekanan. Dia melantunkan semacam nyanyian teredam dengan kecepatan kilat, dan mengangkat pedang cahaya di tangannya dengan gerakan berlebihan. Sebuah simbol fantastis bersinar di bagian atas kepalanya, dan seolah-olah menular. Simbol ini segera terbelah, muncul di atas kepala 4 lainnya. Segera setelah itu, cincin cahaya keemasan bergelombang di bawah kaki 5 orang dalam jangkauannya, menyebabkan cahaya keemasan samar muncul di sekitar mereka. Sebelum Long Hao Chen menyelesaikan 2 mantra sihir suci ini, kedua anggota klan Luke sudah berlari masuk dan tiba di dekatnya. Dia mengangkat Light Sword, tetapi ada juga Radiant Shield di tangan kirinya, dan dengan 2 suara peng-peng, sengatan tajam dari 2 klan Luke diblokir oleh Radiant Shield. Tanda emas muncul di bagian atas kepalanya. Itu adalah kemampuan Guardian Knight,
Guardianes Favor. Ketika musuh menyerang, Guardianes Favor akan segera meningkatkan kemampuan bertahannya, mengurangi kekuatan serangan musuh sampai batas tertentu. Cincin emas mengubah kegugupan dalam kelompok 5 Long Hao Chen menjadi tekad. Ini adalah halo iman. Sama seperti Guardian Favor, itu adalah skill support dari Guardian Knight. Sementara dua kemampuan ini diaktifkan, pedang cahaya di tangan Long Hao Chen mulai bersinar, dan sepertiga dari 1 meter panjang tepi pedang yang terbuat dari cahaya menembus mereka, dengan mudah memenggal tubuh dua anggota klan Luke. Little Light dan Little Flame, yang sekali lagi menembakkan bola api dan panah cahaya, benar-benar menyingkirkan dua anggota klan Luke yang terakhir. 4 musuh yang Long Hao Chen dan teman-temannya hadapi seluruhnya dimusnahkan begitu saja. Lin Jialu, yang terletak di tengah formasi, telah menyelesaikan mantra sihir pada saat yang sama. Long Hao Chen masih sangat muda sehingga dia secara alami ingin mengurus musuh di sisinya terlebih dahulu, tetapi saat sihirnya selesai, Long Hao Chen telah menyelesaikan pertempuran. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan dua keterampilan membantu area yang efektif pada semua orang. Tombak es. 4 sinar biru dilepaskan di udara, jatuh seperti meteorit dan berubah menjadi 4 tombak es sepanjang 2 meter yang ditujukan pada 4 prajurit klan Luke yang langsung jatuh ke tanah, mata mereka menjadi tak bernyawa. Detik berikutnya, musuh di pihak Li Xin dan Chen Chen juga musnah. Sebagai Shield Warrior, pertahanan adalah spesialisasi Chen Xi. Namun, bantuan tombak Lin Jialu telah menyelesaikan pertarungan. Kemampuan bertarung para prajurit klan Luke lemah, mereka, pada kenyataannya, seperti prajurit manusia peringkat pertama langkah kedua. Tanpa kesempatan meluncurkan serangan mendadak, bagaimana mereka bisa menjadi lawan bagi 4 pemuda langkah keempat yang tangguh ini? Melihat mayat di sekitar mereka, semua orang menghela nafas pada saat yang sama. Musuh-musuh dari klan Luke ini terlalu tak terduga. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan bertarung yang tinggi, mereka telah memasang serangan diam-diam dari bawah tanah, jadi jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, kelompok Long Hao Chen pasti akan memiliki banyak korban. Adik kecil Long, terima kasih. Lin Jialu memberitahu Long Hao Chen dengan wajah agak pucat. Dia adalah seorang penyihir dengan pertahanan yang lemah, jika mereka tidak menemukan serangan diam-diam ini, yang paling mungkin mati adalah dia. Cara kedua bersaudara Chen Xi dan Chen Chen memandang Long Hao Chen benar-benar berubah. Meskipun Long Hao Chen mendapat bantuan Hao Yu dalam pertarungan sebelumnya, tidak boleh dilupakan bahwa bukan hanya dia yang menemukan musuh, tetapi dia juga menggunakan 3 mantra sihir suci, 1 lebih banyak daripada yang dilakukan Lin Jialu sebagai penyihir. Tim Mantel Cahaya Surgawi, Halo Iman, dan Kemurahan Wali. Meskipun itu semua adalah keterampilan yang digunakan oleh ksatria penjaga langkah kedua, dia menggunakannya dengan cara yang luar biasa. Selain itu, dia juga menggunakan 2 pemotongan petir bersih untuk menyingkirkan 2 musuh. Melihat kecepatan tautan yang begitu cepat, Chen Xi dan Chen Chen tidak bisa menahan napas kagum. Tanpa ragu, Long Hao Chen sudah cukup kuat. Dia adalah seorang ksatria agung dan bukan hanya pembantu Li Xin. Ksatria agung berusia 14 tahun. Hanya dengan memikirkannya, 2 saudara lelaki kecil dari keluarga Chen merasakan hawa dingin di hati mereka. Keahlian seorang ksatria agung bukanlah penggunaan terus-menerus dari keterampilannya yang mengeksternalisasi energi spiritualnya. Meskipun Long Hao Chen tidak memiliki kemampuan seperti ini, dia baru saja terus-menerus menggunakan dan menggabungkan keterampilannya sehingga kekuatannya tidak dapat diragukan sedikit pun. Sementara semua orang melihat Long Hao Chen terperangah, kulit Long Hao Chen tiba-tiba berubah dan dia berteriak sekali lagi, hati-hati. Cahaya berkilau, itu adalah mantel cahaya surgawi yang lain. Namun, kali ini, Divine Light Mantle langsung hancur berkeping-keping tepat setelah itu muncul, dan pada saat itu hancur berkeping-keping, semua orang bisa melihat siluet secepat kilat muncul di sisi Lin Jialu. Sinar cahaya tebal langsung menuju leher Lin Jialu, hendak menembusnya. Serangan kejutan. Lin Jialu terletak di pusat formasi 4 orang, sebagai perannya sebagai penyihir, dia adalah titik pusat perlindungan tim. Namun, pada saat itu,
pasangannya tidak mengharapkan sosok yang terlihat samar ini untuk menghancurkan mantel cahaya surgawi. Begitu tiba-tiba, itu sudah menembus formasi, melewati celah kecil antara Chen Chen dan Li Xin. Kecepatan musuh ini benar-benar terlalu tinggi, mayoritas orang di sini hanya bisa menatap kosong sebagai reaksi. Menggunakan Divine Light Mantle, sudah yang paling Long Hao Chen bisa lakukan dalam situasi ini. Dalam hal jarak dan kecepatan, dia tidak punya cara untuk membantu Lin Jialu tepat waktu. "Jialu," Li Xin berteriak. Tetapi tidak peduli seberapa cemasnya dia membutuhkan waktu untuk mencoba menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa tepat waktu? Pedang dingin dan tajam tiba di leher Lin Jialu dan akhirnya mencapai kulitnya yang gemetar. Dari saat Long Hao Chen berteriak keras untuk berhati-hati, dia sudah bisa merasakan perasaan dingin ini. Menghilangkan fakta bahwa dia adalah seorang Grand Mage, dia, di atas segalanya, adalah seorang penyihir yang rentan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Apakah saat kematiannya telah tiba? Saat ini, Lin Jialu tidak bisa merasakan apa-apa, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan. Hanya penolakan tanpa akhir. Sepertinya bilah tajam ini telah memotong tenggorokannya, dan yang bisa dia rasakan hanyalah jiwanya meninggalkan tubuhnya. Part 60. Dong, sebuah suara yang jelas dan keras bergema, dan seperti gelombang beriak, siluet berdiri kokoh, 3 langkah dari sosok Lin Jialu. Apa yang terjadi? Terlepas dari apakah itu Li Xin atau saudara Chen, semua orang membuka mata lebar-lebar karena mereka baru saja melihat pemandangan yang tidak dapat mereka pahami sama sekali. Ketika mantel cahaya surgawi dilemparkan, cahaya putih secara bersamaan mulai bersinar dari dada Long Hao Chen. Cahayanya tidak kuat sama sekali, tapi itu menyebabkan pisau bermata tajam ini menempel di kulit leher Lin Jialu saat siluet tak terlihat tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Hal yang paling aneh adalah cahaya putih langsung muncul dari sosok ini, memperlihatkan siluetnya. Bilah tajam itu perlahan-lahan surut dari leher Lin Jialu dan tidak membelah lehernya sama sekali. Sebaliknya, itu tiba-tiba ditujukan ke Long Hao Chen. Dengan suara dong, Long Hao Chen menghalangi serangan dengan Radiant Shield, menangkis mengirimkan suara. Dong, 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 dong. Suara parias berulang kali terdengar dari Radiant Shield Long Hao Chen. Cahaya putih gerimis menyebar pada sosok tak terlihat yang meluncurkan serangan yang sekuat angin menderu dan hujan deras terhadap Long Hao Chen, yang Long Hao Chen terus-menerus diblokir. Perisai radian di tangan Long Hao Chen terus menangkis, menerima setiap serangan hiruk-pikuk musuh tanpa mengambil satu langkah mundur, seperti gunung yang tidak dapat diatasi. "Ah!" Lin Jialu berteriak pada saat ini. Lehernya sedikit sakit dan sayatan kecil telah terbuka, membuat beberapa tetes darah mengalir darinya, tetapi di atas semua itu, perasaan takut yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya terasa lemas dan sakit. Dia benar-benar lupa untuk memimpin yang lain. Terlepas dari apakah itu sebagai jenius yang menunjukkan penampilan luar biasa selama masa kultivasinya di aula penyihir Haoyu, atau sebagai gadis biasa yang pergi ke medan perang untuk pertama kalinya, pikirannya hampir hancur karena mengalami hidupnya tergantung oleh benang. Yang tercepat bereaksi adalah Li Xin. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggunakan potong silang ledakan instan dari belakang untuk mengusir sosok tak terlihat itu. Musuh tak terlihat ini memang lawan yang mengerikan, tubuhnya sedikit terpelintir di udara, dengan mudah menghindari serangan Li Xin. Namun, itu benar-benar aneh. Seolah-olah dia hanya melihat Long Hao Chen, mengarahkan semua serangannya padanya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Serang segera!" Li Xin berteriak dengan suaranya yang lembut, membangunkan kedua bersaudara itu dan membuat Lin Jialu kembali sadar. Haoyu, yang berada di bawah kaki Long Hao Chen, juga menyerang. Bola api dan panah cahaya diluncurkan secara berurutan, segera meledak pada musuh yang tidak terlihat. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa musuh yang tidak terlihat ini berbentuk seperti manusia. Selain kemampuan untuk membuat dirinya tidak terlihat, dia tidak jauh berbeda dibandingkan dengan manusia. Kedua tangannya menggenggam pisau transparan yang tajam, yang pertama menunjuk ke langit dan yang kedua ke tanah.
Semua serangan yang ditembakkan oleh dua kepala Hauyu ditolak oleh sepasang bilah tajam, mereka sama sekali tidak efektif melawannya. Serangan angin puyuh. Chen Chen meledak. Masing-masing tangannya menggenggam pedang panjang yang dikaitkan dengan api, dan angin puyuh api berputar di sekelilingnya saat dia maju menuju sosok yang tak terlihat. Li Xin bangkit, melakukan crosscut instan ledakan. Kedua pedang di tangannya bergabung bersama dan kemudian dipisahkan sebagai salib di langit. Chen Xi adalah pejuang perisai, ahli dalam pertahanan. Dia bergerak di sisi Long Hao Chen, mencoba membantu Long Hao Chen dengan mengambil bagian dari serangan, tetapi dari awal hingga akhir, musuh yang tidak terlihat hanya menyerang Long Hao Chen dan tidak ada orang lain. Selama serangan frontal gabungan ini, tubuh musuh tak terlihat ini secara aneh berhenti, dan tubuhnya tiba-tiba meletus, memancarkan aura berdarah yang bersinar dengan warna merah tua. Yang pertama terpengaruh adalah Chen Chen. Whirlwind Strike miliknya berpotongan dengan cahaya berwarna merah ini, dan dengan suara erangan, Whirlwind Strike miliknya dihentikan dan dia terjatuh ke samping. Pada saat ini, perbedaan tingkat kultivasi Li Xin dengan anggota kelompok lainnya terwujud. Dengan suara bang, sepasang pedangnya menebas dengan kejam pada cahaya merah gelap itu, dan meskipun itu jelas mengenai target secara langsung, musuh tak terlihat ini hanya terguncang sedikit. Mengambil keuntungan dari periode kecil ini, sepasang bilah tajam di tangan musuh menjadi berwarna merah. Ujung kakinya menari-nari di lantai, dan seperti tornado, dia berlari lurus ke arah Long Hao Chen dengan sepasang bilah runcing yang tajam. Suara memekakan telinga meledak dengan keras. Jika seseorang dapat melihat pemandangan dari lokasi yang jauh, dia akan melihat bahwa musuh yang tidak terlihat telah menjadi semacam sambaran petir berwarna merah tua. Kulit Long Hao Chen tidak berubah sedikit pun, wajahnya yang tampan tanpa ekspresi dan mata emasnya yang jernih menatap musuh dengan sangat tenang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 14 tahun. Sikap menangkis, perisai dipegang dengan kuat, Long Hao Chen berdiri di sana seperti batu. Penghalang surgawi. Dong, dengan suara keras. Seluruh tubuh Long Hao Chen memancarkan cahaya keemasan dan musuh tak terlihat itu terlempar kembali ke udara. Long Hao Chen kemudian akhirnya menggerakkan tangan kanannya yang tidak dia gunakan sama sekali sampai saat itu. Pedang cahaya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan jatuh, cahaya keemasan muncul secara bersamaan di sekujur tubuhnya dan langsung mengalir ke pedang cahaya di tangannya. Pembalasan cerah, dan duri cahaya. Karena serangannya baru saja diblokir, musuh yang tidak terlihat tidak bisa tepat waktu untuk memblokir serangan dengan pedang merah tua miliknya. Dengan suara bang, musuh yang tak terlihat itu dengan keras menabrak tanah, jejak darah muncul di wajahnya. Tanah benar-benar berubah bentuk oleh kejatuhannya. Dan pada saat berikutnya, sebuah bola yang bersinar seperti matahari muncul di belakang punggungnya. Bersinar cahaya merah keemasan yang kaya, kekuatan cahaya dan api jatuh dari langit. Serangan sinar matahari bersinar. Dengan teriakan, semuanya berhenti selama sepersekian detik. Tubuh musuh yang tak terlihat itu terbelah menjadi dua oleh serangan sinar matahari cemerlang. Li Xin, darah hijau tua memercik ke segala arah dan makhluk yang sebelumnya tak terlihat ini akhirnya menjadi terlihat. Chen Xi bereaksi sangat cepat. Dia pergi ke sisi Lin Jialu yang pucat, mengangkat perisai di tangannya dan memancarkan cahaya berwarna kuning untuk menutupi dan melindungi dirinya dan Lin Jialu di dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Xin berteriak pada Lin Jialu. Jika Long Hao Chen telah menunggu beberapa saat yang lalu, sebelum menghalangi serangan musuh terhadap Lin Jialu, mereka akan menghadapi musuh yang tak terlihat ini dengan lebih mudah. Lin Jialu terengah-engah, mulutnya terbuka lebar. Dia gemetar ketakutan, tetapi dia akhirnya sadar kembali di bawah pengaruh suara teriakan Li Xin. Kak, biarkan saja. Long buru-buru menarik Li Xin kembali. Krisis itu belum sepenuhnya selesai. Siapa yang tahu jika musuh tak terduga lainnya bisa tiba-tiba muncul? Li Xin berbalik dan menatap Long Hao Chen. Dia masih benar-benar heran. Tanpa ragu, jika bukan karena campur tangan Long Hao Chen yang luar biasa, Lin Jialu akan mati. Meskipun Li Xin adalah orang yang menghabisi musuh, Long Hao Chen adalah orang yang menahan serangan habis-habisan.
Jika bukan karena pertahanannya, yang sekokoh dan sekokoh Gunung Tai, dan Divine Obstruction, yang dia andalkan untuk melukai musuh menggunakan Bright Vengeance, yang dikombinasikan dengan Light Thorn, miliknya. Mempertimbangkan kemampuan iblis tak kasat mata ini, tidak mungkin serangan sinar matahari bersinar akan membunuhnya seperti itu. Chen Si diam-diam berkata, kami tidak memiliki pendeta, jadi kami tidak memiliki cara untuk menggunakan keterampilan mata pendeteksi. Jika lawan tak terlihat lainnya seperti ini muncul kembali, itu akan benar-benar menjadi berbahaya. Apa yang harus kita lakukan? Lin Jialu menunduk, dia benar-benar malu. Dia tidak luar biasa sama sekali, apa yang baru saja terjadi terlalu tak terduga. Adik Long, pikiranku sudah kacau, aku tidak pantas memerintahmu. Kamu atau Li Xin harus memimpin semua orang. Li Xin menjawab tanpa ragu sedikit pun, Hao Chen, ambil alih komando. Usia tidak pernah menjadi kriteria dalam mengevaluasi kekuatan. 2 kali ini, Long Hao Chen lah yang menemukan lawan lebih dulu dan mencegah semua orang terluka. Meskipun yang lain tidak tahu bagaimana dia melakukannya, mereka semua benar-benar bersedia mematuhi perintahnya. Long Hao Chen tidak menolak dan diam-diam berkata, musuh harus memiliki metode khusus untuk mendeteksi kita. Serangan ini diluncurkan oleh klan Luke, dan tepat setelah itu, kami langsung diserang oleh musuh yang tidak terlihat ini. Ada 20 iblis dari klan Luke selain iblis yang tidak terlihat ini yang berasal dari klan Daik 1. Kami telah membunuh 21 musuh, jadi kami hanya memiliki 4 yang tersisa untuk menyelesaikan tugas. Jarak dari sini ke perbatasan aliansi cukup jauh dan musuh sudah menemukan kita. Mereka pasti sudah tahu tentang kegagalan itu dan pasti akan mengirimkan serangan lain terhadap kita. Kita harus pergi dan dengan hati-hati mundur ke arah aliansi. Jika kami memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas, kami akan mengambilnya. Tapi jika tidak, prioritas kita tetap harus kembali ke aliansi. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.